Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pramudita dengan NIM 2307147 ingin menjelaskan mengenai laporan yang telah saya buat, yaitu berjudul pengujian fitur pencarian produk pada aplikasi perkenaan. Di sini ada satu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pengujian perangkat lunak merupakan sebuah tahapan krusial oleh tester untuk menemukan kesalahan yang ada di suatu perangkat lunak. Saya menggunakan aplikasi Kopi Kenangan sebagai salah satu platform pemesanan kopi populer di Indonesia yang memiliki berbagai fitur yang menunjang kemudahan pengguna. Salah satunya yaitu fitur pencarian produk. Fitur itu menjadi sangat penting karena merupakan pintu gerbang utama bagi pengguna untuk menemukan produk yang diinginkan dengan cepat dan juga tepat. Kemudian ada rumusan masalah. Bagaimana efektivitas pengujian black box dan juga white box dalam menguji fitur pencarian produk pada aplikasi Kopi Kenangan. Yang kedua itu, apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pengujian dalam konteks pengujian fitur pencarian produk. Yang ketiga, bagaimana kombinasi kedua metode tersebut dapat menghasilkan pengujian yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas fitur pencarian. Yang keempat itu, apa saja temuan dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas fitur pencarian produk pada aplikasi Kopi Kenangan. Kemudian yang ketiga itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mengidentifikasi dan menguji fitur pencarian produk pada aplikasi Kopi Kenangan menggunakan metode black box testing dan juga white box testing. Yang kedua itu menganalisis efektivitas metode boundary value analysis dan juga equivalence positioning dalam black box testing fitur pencarian produk. Dan ada lebih banyak lainnya. Kemudian ada manfaatnya. Yang pasti itu memberikan masukan untuk perbaikan kualitas fitur pencarian produk pada aplikasi Kopi Kenangan. Kemudian membantu tim mengembangkan aplikasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah yang ditemukan. Kemudian di sini kita menggunakan ruang lingkup objek penelitian yaitu fitur pencarian produk pada aplikasi Kopi Kenangan versi terbaru per April 2025. Kemudian komponen-komponen yang terkait langsung dengan fitur pencarian termasuk antar muka pengguna, algoritma pencarian, dan penyajian hasil pencarian. Metode pengujian menggunakan metode black box testing, boundary value analysis, dan juga equivalence partitioning. Kemudian ada white box testing menggunakan kode coverage dan path testing. Kemudian ada kajian teori. Ada landasan teori. Yang pertama itu black box testing, yaitu menguji fungsionalitas tanpa melihat kode. Kemudian ada white box testing, menguji struktur internal kode. Kemudian ada teknik yang digunakan. Yang pertama itu ada BVA atau boundary value analysis. Yang kedua itu ada equivalence partitioning atau EP. Kemudian ada kode coverage dan juga yang terakhir path testing. Kemudian ke bab 3, identifikasi fitur yang diuji. Fitur yang diuji mencakup seluruh komponen dari fungsi pencarian, termasuk kotak pencarian, tombol, autocomplete, fitur, hasil pencarian, dan juga sortir. Di bab 4, metode pengujian yang digunakan. Di black box testing, kita menggunakan BVA, yaitu fokus pada input ekstrim. Di EP, membagi input dalam kelas yang mewakili tipe data yang serupa. Kemudian di white box testing, kita menggunakan kode coverage, yaitu untuk mengukur seberapa banyak kode yang diuji. Kemudian ada path testing, menguji seluruh jalur logika dalam program. Di bab 5, yaitu hasil temuan dari pengujian, yaitu kita menggunakan black box testing dengan teknik BVA. Query dengan 0 karakter, muncul pesan error, tidak melakukan pencarian. Query dengan 1 karakter, hasilnya terlalu banyak, responnya lambat. Query dengan 50 lebih karakter, query dipotong tanpa notifikasi. Crash saat menerapkan lebih dari 5 filter. Kesimpulannya yaitu bug kritis pada batas filter, validasi input kurang optimal, performa lambat pada query pendek. Kemudian ada EP, equivalence partitioning. Karakter khusus menyebabkan hasil kosong. Karakter Unicode atau non-Latin tidak diproses dengan benar, seperti bahasa Jepang ataupun yang lain. Tidak ada saran kategori alternatif. Produk pada batas harga filter kadang tidak muncul. Algoritma pencarian kurang optimal untuk typo. Kesimpulannya itu masalah validasi input dan relevansi hasil pencarian. Kemudian kita menggunakan white box testing
dengan teknik kode coverage. Statement coverage 83% rendah pada penanganan jaringan buruk. Function coverage 94%, beberapa fungsi helper tidak berfungsi. Condition coverage 68%, kondisi kompleks kurang diuji. Cakupan pengujian belum optimal, terutama untuk kondisi error dan feature caching. Nah, kemudian ada path testing. Jalur pencarian dasar berfungsi baik. Kombinasi filter menyebabkan hasil tidak konsisten. Timeout server terlalu lama, 15 detik. UI tidak responsif saat membatalkan pencarian pada perangkat rendah. Scroll lambat saat hasil lebih dari 50 item. Masalah performa, menangani error dan inkonsisten hasil filter atau sortir. Kemudian ada bab 6, evaluasi dan rekomendasi. Kesimpulannya itu yaitu kombinasi black box dan white box menghasilkan pengujian yang lebih komprehensif. Masalah utama ada pada validasi input, performa, dan juga penanganan error. Masih ada rekomendasi peningkatan kualitas. Yang pertama itu algoritma pencarian. Gunakan fuzzy search pencarian semantik dan optimasi untuk query pendek. Kemudian ada validasi input, tambahkan feedback untuk input tidak valid dan koreksi otomatis. Yang terakhir itu ada filter dan sortir, perbaiki konsisten filter, tambahkan opsi sortir yang lebih detail. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.